kembali berjumpa dengan Anda. Mohon maaf ya untuk teman-teman semuanya, untuk 3 hari ke depan saya tidak meramal kartu tarot untuk penggemar Evan Jaya ya, karena memang saya ada urusan ya, tiba-tiba ada urusan mendadak, jadi tidak bisa untuk meramal kartu tarot ya. Jadi kali ini saya akan meramalkan untuk kamu orang berzodiak Virgo ya, untuk masuk di bulan 8 bulan Agustus selama 1 bulan ke depan ya. Jadi teman-teman di sini kita akan mulai saja. Saya harap teman-teman bisa lebih relaksasi, bisa lebih respon dalam menanggapi hasil sebuah ramalan ini ya dengan baik. Kita akan mulai saja dengan mengambil kartu pertama. Segala sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Agustus selama 1 bulan ke depan, ada kartu Death dan kartu Page of Pentacles ya. Yang mana di sini ada kartu Death, ini mengatakan bahwa simbolnya itu mengalami sebuah bentuk perubahan yang cukup besar akan terjadi pada diri kamu sendiri ya. Sesuatu yang akan kamu jalankan di sini akan berakhir dan menempuh sebuah bentuk perjuangan di tingkat selanjutnya. Maksudnya di sini adalah proses sebuah perjalanan yang mungkin perjalanan yang awal untuk tingkat ke selanjutnya ya, tingkat yang lebih baik lagi dan bentuk transformasi kehidupan kamu ya yang harus dijalankan, dan kamu harus bisa memiliki sebuah kehidupan yang baru ya. Jadi hidup kamu di sini untuk kamu zodiak Virgo ini, segala sesuatu yang akan kamu capai nantinya itu akan memberikan sebuah energi yang cukup baik ya. Nah, sebuah proses dalam perbaikan dalam hidup kamu yang saya lihat di sini, apa yang akan kamu capai nantinya di sini banyak mengalami sebuah bentuk pertumbuhan kehidupan. Kehidupan yang akan mendapatkan sebuah kemajuan dalam bentuk hal materi, bentuk uang, rezeki, ataupun dalam bentuk ekonomi yang akan kamu sikapi ya, yang akan kamu capai dalam waktu yang dekat. Jadi, gagasan eksekusi dalam waktu yang lama di sini akhirnya bisa memunculkan sebuah bentuk kepastian yang dulunya mungkin lebih banyak mendapatkan sebuah terombang-ambing dalam sebuah keraguan-raguan ya. Nah, jadi dalam diri kamu sendiri, kalau yang saya lihat, ada sebuah kesempatan untuk bisa memulai sesuatu hal yang baru dalam kehidupan kamu ya. Nah, coba di sini kita akan melihat mengenai tentang bentuk masa depan kamu. Masa depan kamu di sini dipengaruhi oleh batu hematit ya. Nah, yang namanya di sini kalau yang saya lihat penuh dengan namanya sebuah kekuatan mental dalam jiwa kamu ya. Terpusat kembali dalam apa yang kamu dapatkan untuk sebuah keseimbangan dalam hidup kamu ya. Jadi berpikir lebih banyak di luar kebiasaan, mencoba sesuatu hal yang berbeda, dan menikmati sebuah bentuk pengalaman yang baru. Jadi perjalanan hidup kamu ini di sini yang saya lihat ada banyak yang bisa kamu gunakan dalam sebuah energi yang positif ya, membantu kamu ataupun menginspirasikan dalam sebuah harapan yang baik. Jadi energi dalam hidup kamu di sini yang saya lihat adalah mental kamu yang cukup kuat dalam proses kehidupan kamu ke depannya seperti apa ya. Nah, jadi dalam diri kamu di sini harusnya lebih banyak terpusat kembali dalam sebuah perjalanan hidup kamu. Seimbangkanlah mencapai sebuah yin dan yang, supaya kamu bisa benar-benar mendapatkan sebuah kehidupan kamu yang berbeda dari sebelumnya ya. Nah, kita akan melihat mengenai tentang hasil yang kamu capai. Jadi sebuah masa depan kamu sudah tahu, itu adalah memberikan sebuah bentuk, sebuah mental ya, yang harus kamu lalui perjalanan ke tingkat fase selanjutnya, fase yang benar-benar memulai hidup yang baru. Hasil yang akan kamu capai ke depannya ini ada dipengaruhi oleh Sun dan Mountain ya. Pengaruhnya di sini, hasil yang akan kamu capai mengenai tentang sebuah harapan, sebuah cahaya ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mensyukuri apa yang sudah kamu miliki saat ini. Setiap hari harus bisa memberikan sebuah bentuk kepastian dan bentuk sebuah peluang baru ya. Peluang yang harus kamu sampaikan, yang harus kamu bawa dengan baik ya. Mulai dari sekarang lebih banyak berkonsentrasi untuk lebih banyak membangun aktivitas dan keyakinan kamu, rasa semangat kamu yang tinggi. Lebih banyak bersinar terang yang kuat di sudut-sudut yang gelap, membangkitkan sebuah kejujuran, transparansi sangatlah penting dalam hidup kamu saat ini ya. Jadi, jadilah kamu harus bisa lebih seutuhnya mendapatkan sebuah kesadaran secara seutuhnya, terhubung oleh sebuah energi yang baik,
supaya kamu bisa menarik energi tarik menarik, membantu kamu dalam sebuah kemudahan yang lebih besar dalam segala hal, ya. Membuat sebuah pembuatan proyek hingga hal-hal yang kecil pun yang kamu dapatkan, ya. Jadi ini kamu bisa bekerja dengan unsur elemen api, ya. Jadi kalau yang saya lihat, ya, jadi kamu harus bisa benar-benar menyikapi segala sesuatunya dengan baik. Jadi apa yang kamu capai, syukurilah dan tetaplah berpedoman, tetaplah menggapai sebuah harapan yang baik. Terus yang kedua, ini mengenai tentang mountain, mengenai tentang sebuah bentuk kejelasan rencana tujuan kamu seperti apa yang harus kamu capai. Ada keuntungan yang bisa kamu lihat, bisa menilai dalam sebuah penilaian perspektif yang cukup tinggi, ya. Jadi kamu bisa terlalu dekat dan kamu bisa merasakan apa yang menjadi arah tujuan yang paling penting dalam hidup kamu. Sesuatu yang benar dan jelas, ya. Jadi lihatlah sebuah bentuk gambaran besarnya, apakah kamu benar-benar bisa melakukan yang terbaik atau tidak dalam hidup kamu saat ini. Jadi ibaratnya melarikan diri dari arus orang yang untuk mencari sebuah keheningan, pergi ke tempat sesuatu yang mungkin bisa mencapai sebuah nilai perspektif yang lebih tinggi, gitu, ya. Jadi ibaratnya kamu harus bisa melihat hal-hal yang kecil di dunia dengan lebih murni dan tulus, sudut pandang yang lebih tinggi, dan luangkanlah waktu kamu dengan berbagai banyak pendapat ataupun sebuah tekanan, ya, untuk mencoba supaya bisa mendapatkan beberapa bentuk hal-hal yang pasti, sederhana dan jelas yang harus kamu lakukan dengan secara teratur. Nah, jadi di sini ada kartu mountain. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa lebih memberikan sebuah bentuk dominan dengan bentuk waktu, tenaga, dan lebih ekstra di kehidupan saat ini supaya kamu bisa benar-benar yakin apa yang harus kamu jalankan, apa yang harus kamu lakukan benar-benar bisa disikapi dengan baik. Jadi untuk kamu yang saya lihat, hidup kamu di sini sebenarnya tidak tergantung dalam sebuah hasil yang negatif ataupun positif. Hanya saja semua tergantung dalam cara berpikir kamu, bagaimana kamu sikapi, dan kamu bisa lebih bijaksana dalam berpikir, ya, rencana tujuan akan kamu sikapi dan akan kamu jalankan dengan baik. Jadi pertama di sini mengenai tentang cahaya, yang kedua mengenai tentang arahan, kebenaran yang pastinya tuh dalam sebuah arah tujuan kamu tuh seperti apa untuk fase selanjutnya. Nah, kamu sudah tahu yang pastinya itulah yang harus kamu capai untuk mencapai sebuah masa depan yang baik, ya. Lalu bagaimana dengan bentuk situasi kondisi dalam mewujudkan sebuah impian selama 1 bulan ke depan? Ini yang saya lihat di sini, kehidupan kamu tuh dipengaruhi oleh zodiak Leo. Terus yang kedua dipengaruhi oleh zodiak Pisces, ya. Yang mana di sini ini mengenai tentang fourth quarter moon in Leo, ya. Ini mengungkap bahwa di mana kamu harus bisa lebih banyak mempersiapkan diri kamu untuk ditantang dan menggunakan sebuah rintangan sebagai batu loncatan ke tempat yang kamu inginkan. Nah, yang saya lihat di sini untuk kamu fourth quarter moon in Leo, ini mengatakan tentang sebuah bentuk sebuah kerendahan hati, ya. Jadi kamu harus bisa lebih banyak tahu mencapai arah tujuan kamu seperti apa. Dan setengah dari sebuah bentuk perjuangan ini menunjukkan bahwa kamu harus bisa lebih banyak, sedikit ataupun lebih banyak substansi saat kamu bergerak maju, ya, perlahan menuju tujuan kamu. Jadi kamu kalau bisa kamu jangan terlalu banyak mencoba untuk mengesankan kepada siapapun dengan uang, gitu. Jadi kamu bekerja harus bisa lebih pasti. Jadi jangan hanya karena kamu menginginkan sesuatu lantas kamu menyogok ataupun memberikan sebuah bentuk materi untuk memuaskan diri kamu sendiri, gitu, ya, ibaratnya begitu. Jadi hindarilah untuk bisa membiarkan ego kamu jangan menguasai kamu, gitu, ya. Jadi yang saat di sini first quarter moon in Leo, kamu harus bisa benar-benar bisa menyikapi dengan perasaan kehidupan kamu tuh dengan tantangan yang baik, tantangan yang harus bisa kamu lakukan dalam sebuah hal yang baik yang bisa cukup mengesankan di hati jiwa seseorang ataupun orang lain. Dalam situasi keuangan, kalau bisa kamu jangan terlalu mempercepat ataupun
beresiko mengenai tentang keuangan kamu ya. Kamu harus bisa lebih banyak memperhatikan sesuatu. Terus juga dalam hal pengertian, perhatian, dan cinta. Ini kalau yang saya lihat di sini, ya kalau bisa kamu jangan terlalu keras kepala ataupun lebih terlalu posesif ya. Jadi saatnya kamu bisa lebih banyak meredakan ataupun mempertimbangkan emosi kamu seperti apa yang kamu jalankan. Yang harus kamu lakukan di sini, ya kalau bisa ya bisa lebih banyak memberikan sebab untuk pola pikir, identifikasi ataupun membersihkan dalam segala hambatan dalam sebuah beban masa lalu. Ataupun mungkin beban-beban yang selama ini mungkin membuat kamu susah untuk bisa melakukan sesuatu hal yang baik. Melangkah lebih maju ya, melangkah untuk bisa lebih banyak memberikan sebuah penerimaan dalam sebuah hal kebaikan, itu akan memberikan sebuah kehidupan kamu yang lebih bagus lagi ke depannya ya. Jadi yang saya lihat di sini sebenarnya kamu bisa menggapai sesuatu harapan, sesuatu yang baik. Hanya saja semua tergantung dalam diri kamu, bagaimana kamu menyikapi dan menjalankan sebuah tantangan ya. Nah, yang kedua adalah last quarter moon in Pisces. Yang mana di sini last quarter moon in Pisces, thought less, feel more. Ya. Ini mengenai tentang apa yang harus kamu sikapi, apa yang harus kamu jalankan. Ya, last quarter ini mengatakan bahwa kamu harus bisa membersihkan sesuatu hal yang beban yang mungkin di beban masa lalu, dan mungkin membuka sesuatu hal yang kehidupan yang baru. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat berani melepaskan beban masa lalu dan berani untuk bisa membuka ataupun membentuk sesuatu kehidupan kamu di awal yang baru ya. Ini untuk kamu last quarter moon in Pisces ya. Nah, kurangilah berbicara dan itulah yang kamu rasakan daripada kamu banyak mengungkapkan sesuatu ya. Maksudnya seperti ini adalah di saat-saat kehidupan saat ini, di bulan 8 ini, kamu harus bisa lebih banyak pandai memulai sesuatu dan kurang pandai menyelesaikan masalah gitu ya. Jadi kamu mengerjakan sesuatu ada awal tapi nggak ada akhir. Jadi kamu bisa merencanakan sesuatu tapi tidak ada sebuah bentuk penyelesaian gitu ya. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu perlu sedikit untuk berbicara. Jadi memberi tahu apa yang Anda inginkan sekarang, merasakan sesuatu perasaan kamu seperti apa gitu ya. Jadi mungkin Anda bisa menjadi lebih kuat tapi kehabisan tenaga ekstra ya. Karena kenapa? Yang saya lihat pada diri kamu sendiri, besar komitmen kamu pada tujuan kamu, kamu harus bisa mengingat bahwa tidak perlu khawatir untuk merubah pikiran ataupun sebuah perasaan yang mungkin untuk bisa lebih baik ke depannya ya. Nah, jadi bukannya tidak mengajak kamu tidak boleh banyak berbicara, tetapi mungkin kamu kurangi dalam mengekspresikan sesuatu, tapi kamu harus bisa lebih banyak berani untuk memberikan sebuah arahan yang bagaimana akan kamu sikapi, yang harus kamu capai, yang harus kamu jalankan ini seperti apa, itulah yang harus kamu sikapi dengan baik, positif, dan itulah yang harus kamu sikapi dengan kejujuran. Dalam hati kamu lebih banyak ya, harus ada awal, harus ada akhir. Bisa merencanakan sesuatu, harus ada sebab untuk penyelesaian yang baik. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat ya, sesuatu hal yang benar-benar bisa kamu anggap itu benar, bisa kamu lakukan jika untuk benar-benar mendapatkan sebuah sisi yang baik. Jika tidak ya tidak usah kamu lakukan. Karena yang saya lihat di sini adalah terkadang kamu bisa berpikir untuk berubah pikiran, tapi terkadang saja mengenai tentang sebuah perasaan kamu. Jadi ada kalanya kamu harus bisa sikapi dengan bentuk keseimbangan kamu gitu ya. Itulah yang harus kamu sikapi dengan bentuk etalase kehidupan kamu seperti apa.
Untuk memulai kehidupan kamu awal yang baru itu tak semudah apa yang kamu pikirkan. Jadi pikirkanlah dengan penuh dengan bijaksana dan wawasan yang tinggi, dan harus kamu lakukan dengan baik. Nah, kita akan melihat wawasan dan kebijaksanaan kamu seperti apa untuk versi yang terbaik dalam diri kamu selama 1 bulan ke depan. Ini mengenai tentang sebuah work of art, ya. Yang namanya sini ada bentuk sebuah gambaran, bentuk sebuah karya seni, ya. Jadilah sebuah gambaran keindahan dalam jiwa kamu. Jadi cermin itu adalah sebuah bentuk hati, hati jiwa, ya. Jadi biarkanlah kasih karunia dicintai memancar keluar dalam diri kamu. Ketika hidup menjadi lebih banyak mengalami sebuah bentuk pengulangan sehari-hari dalam hal duniawi, pasti akan merembes masuk dalam sebuah kelelahan fisik dan mental kamu, ya, mengambil dalam sebuah alih dan membuat lupa dalam seluruh tujuan hidup kamu seperti apa. Jadi kamu harus bisa lebih banyak melepaskan diri kamu dari sebuah bentuk hasil cerminan hati kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Bentuk cakrawala dan bentuk sesuatu hal yang baik dalam hidup kamu di sini yang saya lihat harus bisa lebih banyak memandu kamu untuk bisa lebih banyak melepaskan segala sesuatu yang membuat kamu lelah dalam hidup kamu, ya. Jadi situasi kondisi hidup kamu di sini yang saya lihat lebih banyak menantang, ya. Jadi tidak mendukung dan tidak memberdayakan kamu lebih tinggi, lebih bagus, ya. Jadi membawa sebuah kabar gembira, pencarian dan pembelajaran apa yang menjadi diri kamu yang sebenarnya, itu seharusnya memberikan sebuah semangat, ya, yang bisa membimbing kamu untuk memulai sebuah siklus hidup kamu yang baru. Nah, jadi hidup kamu di sini yang saya lihat, lakukanlah sesuatu hal yang baru dan percayalah bahwa hidup kamu itu terbimbing, didukung oleh sesuatu dewa penolong ataupun orang yang baik. Dan ini secara otomatis kamu bisa lebih banyak memulai proses kembalinya dalam membuat gambar hidup kamu seperti apa. Nah, yang saya lihat di sini, hidup kamu yang saya lihat ya mungkin penuh dengan perhatian itu yang terbaik, membudidayakan hidup kamu dan lebih banyak bermurah hati, ya. Nah, jadi kehidupan kamu untuk memulai hidup awal yang baru, segala sesuatu yang baru itu akan semua tanpa hasil yang baik, ya. Jadi mulailah dari sekarang, bentuklah sebuah kelahiran awal hidup kamu yang baru untuk menghidupkan kembali kehidupan kamu dan bangkitkan sebuah bentuk kejernihan dan inspirasi kamu seperti apa yang harus kamu lakukan. Ketahuilah bahwa setiap kamu, warna yang ada di dalam cahaya hidup kamu, itu ada sebuah bentuk potensi bakal kemampuan kamu yang tak terbatas, ya. Jadi punya kekuatan untuk bisa menciptakan apapun yang kamu inginkan dengan diri kamu sendiri dan hidup kamu. Nah, jadi kebijaksanaan untuk membantu kamu supaya seluruh hidup kamu ada sebuah bentuk gambaran hidup yang baik, yang indah, dan berani menciptakan sebuah bentuk visi, cita-cita kehidupan kamu yang baru, terorganisir untuk diri kamu sendiri. Berani membiarkan energi kamu membuat sebuah mimpi menjadi sebuah kenyataan, alami untuk lebih banyak mengekspresikan sesuatu, ya. Nah, itu adalah bentuk versi yang terbaik dengan kebijaksanaan dan wawasan yang akan kamu sikapi. Jadi, kamu sesuatu yang harus kamu berikan, itulah yang harus kamu tanamkan dalam hidup kamu. Ya, teman-teman di sini udah cukup tahu apa yang harus kamu capai dan apa yang harus kamu lakukan yang terbaik, ya. Jadi, itulah yang harus kamu sikapi supaya ke masa depannya nanti kamu punya memiliki sebuah gambaran jiwa kamu, kehidupan kamu, awal yang hidup yang baru, dan tercapailah sebuah maksimal dalam sebuah kesempatan peluang emas, peluang yang baru untuk dalam hidup kamu. Nah, itulah yang harus kamu sikapi, yang harus kamu capai dalam sesungguhnya yang harus kamu sikapi, ya. Oke, kita akan berlari ke bagian asmara percintaan. Untuk kamu orang yang berzodiak Virgo, di bulan Agustus ada apa dengan kisah cinta kamu? Pertama ada kata moderation. Terus yang kedua, magical gateway. Ini mengatakan bahwa hidup kamu dalam membentuk sebuah pola hubungan yang baik
dibutuhkan sebuah bentuk keberanian dan kepercayaan, ya, dengan berani untuk melihat ke depan tanpa melihat ke belakang. Jadi kisah cinta kamu di sini yang saya lihat, kamu harus bisa memberikan sebuah energi yang baik, energi yang harus kamu sampaikan dengan baik, ya. Energi yang seperti apa harus kamu sikapi, dan kamu harus bisa membentuk sebuah ekspresi keyakinan dalam hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan, melangkah maju ke depan untuk supaya mengekspresikan bahwa kamu benar-benar menyayangi dia ataupun benar-benar menciptakan sebuah hasil hubungan yang baik, ya. Terus yang kedua, kartu moderation, cobalah untuk bisa lebih banyak perhatian dan jujur dalam membentuk sebuah hubungan, ya. Kita akan melihat apa saja yang harus kamu bina. Pertama ada kartu rewriting the subconscious. Terus yang kedua adalah receiving elation. Pertama adalah rewriting the subconscious, kesadaran secara menyeluruh, ya. Nah, jadi maksudnya di sini semakin kamu bisa merangkul sebuah perasaan emosional terhadap pasangan kamu, maka semakin berkurangnya sebuah emosi yang buruk. Nah, pertama di sini adalah hilangkanlah rasa bersalah satu sama lain ataupun rasa bersalah yang cukup besar, cukup menekan dan cukup mengikat. Terus yang kedua, lepaskanlah rasa gengsi kalian. Yang ketiga, temukanlah sebuah kegembiraan dengan memulai kehidupan awal yang baru, ya. Nah, ini adalah rewriting the subconscious, itu sangat penting sekali. Jadi, jangan ada sebuah rasa gengsi yang besar, jangan ada sebuah rasa saling membentuk sebuah kesalahan, mungkin saling salah menyalahkan dan emosi selalu meledak-ledak dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Hidup kalian adalah hidup awal yang baru tapi tidak memberikan sebuah energi yang positif, gitu ya. Terus yang kedua adalah receiving elation. Ini mengenai tentang sebuah bentuk kebahagiaan, ya, lahir dalam sebuah kesukacitaan yang tak terbatas. Nah, jadi bagaimana kehidupan kamu untuk yang harus kamu bina untuk mengenai asmara percintaan kamu? Pertama di sini yang saya lihat adalah tingkatkanlah sebuah bentuk inspirasi untuk kehidupan kalian itu, hubungannya seperti apa yang akan dibawa dalam sebuah rasa sukacita. Dan tingkatkanlah rasa kebersamaan yang besar, kebersamaan yang romantis dan saling mengikat satu sama lain. Ya, lebih semangat dalam mengupayakan hubungan kalian seperti apa. Itu yang harus kamu capai supaya di bulan Agustus ini benar-benar bisa kamu sikapi dengan hal yang baik. Hal yang cukup memberikan sebuah energi yang bagaimana harus kamu sikapi dan yang harus kamu jalankan. Karena apapun sesuatu yang harus kamu sikapi, itu harus kamu benar-benar sikapi dengan hal yang baik. Jika tidak, maka sesuatunya akan sangat memberikan sebuah energi yang negatif, gitu ya. Jadi mulailah jalankan hubungan kalian dengan seperti apa yang harus kalian sikapi. Itulah yang harus kamu bina untuk kamu zodiak Virgo. Asmara percintaan seharusnya tidak ada sesuatu yang membuat diri kalian susah. Hanya saja cukup berani merangkul, tidak saling menyalahkan, dan sampingkan rasa ego kalian yang cukup kuat, ya. Ciptakan sebuah kebersamaan yang romantis dan lakukan yang terbaik supaya hidup kalian benar-benar bisa memberikan sebuah ekspresi dalam gambaran energi positif, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai untuk kamu zodiak Virgo. Bisa lakukan yang terbaik karena yang salah di bulan Agustus banyak melakukan sebuah perbaikan, tetapi harus bisa melakukan sebuah bentuk keseimbangan dalam hidup kamu yang lebih mapan ke depannya, ya. Bisa dicatat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di nomor WA saya 0819 119635839. Saya Evan Jaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.